البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 75 dari yaitu catatan kaki untuk dengan menukilkan kalam Ibnu Katsir. Qala rahimahullahu ta'ala, kama qala ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang hancurnya amalan orang-orang kafir, dan kami hadapi apa yang mereka amalkan, yaitu berupa amalan-amalan. Minnya tabiin dari mausulah, amalan yang mereka kerjakan. Kemudian kami jadikan amalan tadi bagaikan debu yang berterbangan walaupun tidak ada angin, itu haba, saking keringannya dia. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, permisalan apa saja yang diinfakkan, perumpamaan apa saja yang dibelanjakan oleh mereka, yaitu orang-orang kafir, di dalam kehidupan dunia ini, kamatsali rihin fiha syir, yaitu bagaikan angin yang di dalamnya ada cuaca yang sangat sejuk. Syir itu angin yang sangat sejuk. Makna yang kedua yaitu yang tiupannya sangat kuat sehingga menimbulkan suara sor-sor, suara desiran angin yang kuat. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, yang menimpa pertanian atau perkebunan suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri karena durhaka pada Allah, akhirnya perkebunannya terkena bencana. Fa'ahlakat, kemudian angin tersebut membinasakan perkebunan tadi. Bencana alam. Iya, bencana alam. Orang tak tahu ini dari mana sebabnya. Itu dari kedurhakaan mereka sendiri. Allahul musta'an. Iya betul. Banyak tempat mengalami itu di berbagai negara. Betul-betul sangat mengherankan tahun ini. Tapi mengherankan dalam artian dibanding tahun yang lalu. Tapi barang siapa tahu sebabnya, maka tidak lagi merasa heran. Seperti kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, idza ulimas sabab batulal ajab. Apabila sebabnya telah diketahui, keheranannya akan batal. Tahu dari mana sebabnya, Allahul musta'an. Iya. Semakin banyak kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, naudzubillah, hasilnya hancur, naudzubillah, di mana-mana. Nah itu juga ya, ada banjir bah, ada gunung Merapi, gunung meletup. Banyak sekali kes-kes yang sedang terjadi di bulan-bulan ini di berbagai negara itu. Allah musta'an. Tapi masih sombong juga. Kemudian disebutkan di sini waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian tadi dan gangguan. Dan ini banyak dilakukan oleh negara-negara kufar setelah memberi bantuan ke negara-negara dunia ketiga istilahnya, kemudian menyebut-nyebut itu untuk menyakiti hati dan untuk mengendalikan negara yang miskin itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya karena mencari pandangan manusia, yaitu riya, ingin dipuji-puji. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita dilarang menyerupai orang tadi. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab,
Maka perumpamaannya adalah bagaikan batu yang sangat besar dan halus. Sofwan ini batu yang permukaannya sangat halus, yang di atasnya ada debu. Kalau kena angin atau air tak akan bertahan di situ. Kalau batunya agak cekung atau banyak lubang, mungkin sebagian pasir atau debu mampu bertahan. Tapi batunya sangat halus dan licin. Inilah yang dikatakan Sofwan. Fa'asobahu wabil. Kemudian debu tadi atau tanah tadi tertimpa hujan yang lebat. Fatarokahu solda. Lalu hujan tadi membiarkan batu tersebut licin kembali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak kuasa untuk mengambil sedikit pun dari yang mereka kerjakan, tidak mampu menguasai sedikit pun dari yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Kita masih di catatan kakinya lagi dari Ibnu Katsir. Wa qala fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, ayat yang di dalam pembahasan kita surat Ibrahim, Allah berfirman, "Dzalika huwa dhalalul ba'id." Yang demikian itu tadi adalah kesesatan yang jauh, amalan yang hancur sia-sia, tak mampu diambil manfaatnya. Ini tersesat jauh orangnya. Ai sa'yuhum wa amaluhum ala ghairi asas, yaitu usaha mereka dan amalan mereka tidak berada di suatu asas, di suatu pondasi dan dasar yang benar. Walastiqamah, tidak berada di atas kelurusan, makanya dikatakan tersesat ke kanan mungkin atau ke kiri. Hatta faqadu sawabahum, sehingga mereka kehilangan pahala mereka, ahwajamahum ilaih, dalam waktu yang mereka paling memerlukan pahala, yaitu di hari kiamat. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang demikian itulah kesesatan yang jauh. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat apa yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Fashabbaha ta'ala a'malal kufar. Maka dalam ayat Ibrahim ini Allah Ta'ala menyerupakan amalan-amalan orang kafir fi butlaniha, dari sisi kebatilannya atau batalnya. Batula artinya zahab, yaitu hilang, lenyap. Wa adamil intifa'i biha, dan tidak termanfaatkannya amalan-amalan tadi, mereka tak mampu mengambil manfaat dan kegunaan. Biromat, yaitu dengan abu. Marrat alaihi rihun syadidah, yang dilintasi oleh angin yang kuat. Fi yaumin asif, di hari yang memang banyak angin kencang di situ, angin yang laju. Fashabbaha subhanahu a'malahum, maka Allah yang maha suci menyerupakan amalan-amalan mereka fi hubutiha, tentang gugurnya amalan itu, wa dhahabiha, dan hilangnya amalan tadi batilan dengan tersia-sia, kal habail mansur, bagaikan debu yang berterbangan. Likauniha ala ghairi asasin minal imani wal ihsan, karena amalan-amalan tadi tidak dibangun di atas pondasi keimanan dan kebajikan. Hampir sama tafsir Ibnu Katsir dengan Ibnul Qayyim. Intinya pondasinya wajib dibaiki agar tanaman yang kita tanam itu bagus hasilnya. Ini bukan tanaman, ini sekedar abu, tak akan mampu bertahan, wallahul musta'an. Wa kauniha, maktuf ke yang sebelumnya, li kauniha wa kauniha li ghairillahi azza wajal, dan juga karena amalan-amalan tadi bukan untuk Allah azza wajal, tidak ikhlas untuk Allah. Wa ala ghairi amrih, kata Ibnul Qayyim, tidak di atas syariat Allah. Amr itu maknanya adalah syariat, bukan hanya perintah. Baik. Biramadin tayyarathu rihul asif, Allah menyerupakan itu tadi dengan abu yang diterbangkan oleh angin yang kuat. La yaqdiru sahibuhu ala syai'in min,
pemilik amalan tadi tidak menguasai sedikit pun dari amalannya, hancur, hilang, tersia-sia. Umur sepanjang entah berapa puluh tahun terbuang sia-sia, kesempatan di dunia sudah lenyap. Na'udzubillah, tak ada bekal yang layak dibanggakan menghadap Allah. Waqta syiddati hajatihi ilaih, di waktu dia sangat memerlukan amalan tadi. Di akhirat yang diperlukan bukan lagi duit dan apa, tetapi adalah amalan. Falidzalika qala, maka dari itu Allah berfirman, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak menguasai sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. La yaqdiruna yaumal qiyamah, kata Ibnul Qayyim, yaitu nanti di hari kiamat mereka tidak mampu menguasai mimma kasabu, dari apa saja yang telah mereka usahakan, min a'malihim, berupa amalan-amalan mereka itu, ala syai', sedikit pun hancur, gugur semuanya. Fala yarawna lahu asaran min sawab, maka mereka tidak melihat amalan tadi itu memiliki jejak pahala, wala faidatan nafi'ah, ataupun faidah yang bermanfaat. Fa innallaha la yaqbalu minal amal, karena sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan illa ma kana khalisah, kecuali amalan yang memang ikhlas, liwajhih, untuk mencari wajah Allah. Pahala yang tertinggi memang melihat wajah Allah nanti kalau kita di surga. Muwafiqan li syar'ih, dalam keadaan sesuai dengan syariat Allah, tidak membuat syariat sendiri-sendiri. Wal a'malu arba'ah, kata Ibnul Qayyim, amalan itu ada 4 macam. Fawahidun maqbul wa salasatun mardudah, yang 1 diterima, yang 3 tertolak. Selalu kebaikan itu lebih sedikit dibanding dengan yang keburukan. Keburukan banyak, beraneka ragam. Fal maqbul al khalisus shawab, yang diterima, maka amalan yang diterima adalah yang ikhlas dan benar. Bagaimana kita tahu benar? Sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Fal khalis, yang ikhlas itu apa? Ayyakuna lillah la li ghairih, dilakukan karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena mencari pujian orang atau mencari kerusi, bukan pula karena dipaksa orang atau apa, tapi memang lillahi ta'ala. Wassawab ayyakuna mimma syara'ahu Allah, yang benar, amalan yang benar adalah amalan yang merupakan bagian dari apa yang disyariatkan oleh Allah, ala lisani rasulih, berdasarkan atau melalui lidah Rasulnya. Kalau kita boleh membuat amalan sendiri, tak ada gunanya Allah mengutuskan Rasul dan menurunkan kitab suci. Orang boleh buat sendiri dengan akal dan perasaan. Ternyata tidak demikian. Ada catatan kaki di sini. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Iya betul. Iya dari Fadil, jadinya Fudail. Ini tasghir tapi orang besar. Ma'ruf Fudail bin Iyad, imamun siqatun sabat, dalam hadis, dalam fikih, dalam zuhud, ma'ruf, terkenal. Kenapa? Jelas dohirnya Syafi'i masih terlalu kecil. Iya, karena Fudail bin Iyad ini di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri beliau lebih tua dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini adalah guru dari Syafi'i. Jadi ini levelnya level sebelum Syafi'i. Iya betul. Mutaqaddimin yang memang tua sekali. Fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kalian, siapa dari kalian yang paling bagus amalannya. Ya, ini awal-awal surat apa itu? Iya, surat Tabarak, surat Al-Mulk. Tayyib. Bila dikatakan paling bagus amalannya, qal akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya dan paling tepatnya. Ini baru dikatakan amalan yang terbaik. Fa'innahu idza kana khalisa, karena amalan itu apabila ikhlas, walam yakun shawaba, namun tidak tepat, lam yuqbal, tidak diterima. Walaupun lillahi ta'ala, tapi sholat subuh 3 rakaat, nah, pakai perasaan sendiri. Nabi suruh 2, dia buat 3, jelas tak diterima, batal. Sebagaimana kata para ulama, menambah 1 rukun dengan sengaja tanpa udzur ini batal, apalagi menambah 1 rakaat.
Baik. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amalannya tepat tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Memang sesuai sunnah Nabi ajarannya, tetapi niatnya ternyata riya, mencari pujian orang atau agar disukai oleh calon mentua atau apa, nah, ini tak akan diterima. Baik. 2 syahadatain wajib dipenuhi. Hatta yakuna khalisa, sehingga dia itu memang ikhlas. Wal khalisu idza kana lillah. Ikhlas itu apabila memang untuk Allah semata. Was-shawab idza kana ala sunnah, dikatakan benar apabila sesuai dengan sunnah. Baik, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya dan ini adalah athar yang sahih. Betul, Abu Nuaim, iya, tasdid juga. Mungkin kasih sayang orang tuanya atau anaknya lahir badannya kecil atau apa, mungkin tak tahu. Abu Nuaim ini mencatatkan kata-kata Fudail bin Iyad. Iya, betul. Merekod. Betul. Nah, ini kitab ini besar sekali. Sangat penting untuk mencari sanad-sanad, mencari penguat-penguat riwayat dan sebagainya. Baik, Hilyatul Auliya rahimahullah. Baik, kita habiskan paragraf yang tadi. Wasalasatu mardudah. Wasalasa, sementara 3 amalan yang lain, 3 amalan yang lain tertolak, ma khalafa dzalik, yang menyelisihi itu yang telah disebutkan oleh Fudail sebenarnya. Berarti apa? Ikhlas tetapi tidak ikut Nabi, atau ikut Nabi tapi tidak ikhlas, atau yang paling sengsara apa? Sudah tidak ikhlas, tidak ikut Nabi lagi. Ya sudah, itu terima hasilnya nanti. Ilahuna wallahu a'lam.